Alhamdulillahi hamda syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'azzim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in al-zahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan berupa apapun itu, kemudian setelah itu kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka janji Allah adalah la azidannakum. Ketika kenikmatan itu sampai kepada kita, kemudian kita mensyukurinya, pasti Allah akan menambahkan rasa kenikmatan yang ada dalam nikmat yang kita syukuri tersebut. Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith dalam kitab Qawaidul Mukhtarah mengajarkan kepada kita bahwa tahapan-tahapan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita akan terus bertambah dan terus bertambah. Dalam maqalah beliau, yaqulu syukru bil qalbi wal lisan wal arkan. Tahapan bersyukur atau tahapan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang pertama adalah bil qalbi. Amma syukru bil qalbi huwa, adapun tahapan yang pertama mensyukuri nikmat Allah dengan hati. Maknanya al-ilmu wal i'tiraf bi anna jami'an ni'ami min Allah Ta'ala. Al-ilmu wal i'tiraf, mengetahui dan mengakui bahwa semua kenikmatan yang ada pada diri kita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yang ada pada diri kita hanyalah mengetahui, hanya sebatas mengetahui tanpa mengakui bahwa nikmat yang ada pada diri kita atau apapun semua yang kita miliki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya pengetahuan tanpa pengakuan. Maka ketika yang ada hanya pengetahuan bahwa itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan yang terjadi pada diri kita adalah rasa sombong yang akan muncul di kemudian hari terhadap apa yang sudah kita capai. Kita merasa bahwa semua yang kita miliki adalah hasil upaya jerih payah kita. Karena yang ada pada diri kita baru mengetahui, bukan mengakui bahwa semua yang ada pada diri kita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui dan mengakui bahwa semua dari Allah, semua milik Allah, dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
kita tidak akan menjadi hamba yang sombong karena kita merasa tidak memiliki apa. Terutama sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita hanya mengetahui tanpa mengakui, besar kemungkinan kita yang pertama akan meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena merasa sudah memiliki semuanya. Karena mengetahui tanpa pengakuan. Kemudian wa amma syukru bil lisan. Tahapan kedua setelah kita mengetahui dan mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian yang kedua asyukru bil lisan. Bersyukur dengan lisan kita. Apa maknanya al-iqtaru bil tana'i 'ala Allah jalla wa 'ala? Memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika kita tertimpa musibah, terselesaikannya musibah kita, terlewatinya penyakit yang ada pada diri kita, semua keburukan yang ada pada diri kita terselesaikan, itu tidak lepas daripada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kenikmatan menimpa kita atau datang kepada kita, yang pertama kita harus mengetahui dan mengakui bahwa itu semua datangnya dari Allah. Kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat alhamdulillah. Jangan sampai kita hanya bersyukur dengan lisan. Ketika mendapatkan kenikmatan, kita mengatakan alhamdulillah. Hati kita tidak mengetahui atau bahkan tidak mengakui bahwa semua yang ada pada diri kita datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak dicatat sebagai hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Kemudian yang terakhir, wasyukru bil arkan. Syukur yang kedua adalah bersyukurnya kita dengan anggota tubuh kita. Setelah hati mengetahui, setelah hati mengakui, lisan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggota tubuh kita pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan yang telah ada pada diri kita, hendaknya kita manfaatkan itu semua di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna minasyuhri yakfika ta'atu syuhran." Ketika kita mencari kesibukan dalam dunia dalam rangka untuk mensejahterakan anak istri kita, dalam rangka untuk memperbaiki perekonomian kita dan keluarga, Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita mencari kesibukan, fa inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan. Ketika kita mencari kesibukan, maka kata Nabi, yakfika ta'atu syughlan, maka cukup bagimu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kesibukan yang aktif. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah mampu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan hati kita, dengan lisan kita, kemudian diimplementasikan dengan anggota tubuh kita dengan ketaatan-ketaatan yang lain, amaliyah salehah kita, maka Allah akan menambahkan dan terus menambahkan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Tetapi ketika kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam ayat tersebut, "Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Wahai hambaku, ketika aku sudah memberikan segalanya kepada kalian, ketika aku sudah mengijabah doa-doa kalian, ketika aku sudah menyembuhkan penyakit-penyakit kalian, ketika aku sudah menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kalian, ketika kalian lupa bahwa aku ikut campur dalam itu semua, inna 'adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita bahwa ingatlah wahai hambaku, jika engkau lupa, jika engkau kufur kepada terhadap nikmat-nikmatku,
Inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku amatlah pedih. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyindir kita. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana mungkin kalian semua kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahwa sebelum Allah hidupkan kita, pada hakikatnya sebelumnya Allah mematikan kita, kemudian Allah menghidupkan kita, Allah mematikan kita lagi, kemudian Allah menghidupkan kita lagi, dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berbicara kepada apa yang telah kita miliki. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah tersebut, Allah menyindir kita, bukankah aku yang telah menghidupkan kalian, kemudian aku akan mematikan kalian, aku akan menghidupkan kalian kembali, kemudian kalian akan dikembalikan kepadaku. Kita diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ini yang patut kita syukuri lebih utama, karena Allah menyindir kita seperti itu. Mudah-mudahan hari demi hari, berganti minggu, kemudian minggu berganti bulan, semakin baiklah amalia salihah kita, semakin meningkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin memperbaiki ritual ibadah kita. Anak turun kita ajarkan, kita kenalkan siapa Allah, kita kenalkan siapa nabinya, kita ajarkan bersyariat yang benar, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang tidak akan merugi baik di dunia maupun di akhirat. Karena janji Allah, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mampu berbuat kebaikan atau mengerjakan amalia salihah, Allah akan catat orang tersebut, Allah akan takdirkan orang tersebut sebagai hamba-hambanya yang tidak akan merugi baik di dunia maupun di akhirat. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kuatkan iman Islam kita, agar Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita mampu untuk berzikir kepada Allah dimanapun kita berada, sehingga kita mampu untuk membaca ayat suci Al-Quran, sehingga kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga Allah jadikan kita sebagai hamba yang mampu menampilkan ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafara. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa anzim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masalihal ghurab. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Warḍallahu 'ala ba'du khulafa'ir rasyidin sadatina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Warḍa 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad
اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. يا إله إله كل شيء هذا حالنا لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين أجمعين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه